Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran protein dan lemak sebagai zat gizi makro. Protein berperan sebagai pembangun dan perbaikan jaringan, pembentuk enzim, hormon, serta antibodi. Sedangkan lemak berfungsi sebagai energi utama, pelindung organ, pengatur suhu tubuh, komponen membran sel, sekaligus membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Baik, saya akan mempresentasikan proses pencernaan protein. Proses yang pertama dimulai di dalam mulut. Protein dari makanan belum dipecah secara kimiawi, hanya dihancurkan secara mekanik oleh gigi. Proses ini membuat makanan menjadi lebih halus sehingga mudah ditelan dan dicerna lebih lanjut. Proses yang kedua yaitu di lambung. Setelah masuk ke lambung, asam lambung atau HCl akan mengubah enzim pepsinogen menjadi bentuk aktifnya yaitu pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi memecah molekul protein yang besar menjadi potongan-potongan lebih kecil berupa polipeptida. Proses yang ketiga yaitu di usus halus. Di usus halus, proses pencernaan protein dilanjutkan dengan bantuan enzim dari pankreas seperti tripsin, kimotripsin, dan peptidase. Enzim-enzim ini memecah polipeptida menjadi unit yang paling sederhana yaitu asam amino. Asam amino inilah yang kemudian dapat diserap oleh dinding usus dan dialirkan ke dalam darah untuk digunakan tubuh. Baik, selanjutnya yaitu penyerapan protein. Setelah protein dipecah menjadi asam amino, proses penyerapannya berlangsung secara aktif dengan bantuan ion natrium. Asam amino kemudian melewati enterosit dan masuk ke dalam vena porta hepatica menuju hati. Di hati, asam amino akan dimanfaatkan untuk membentuk protein tubuh. Bisa juga digunakan sebagai sumber energi bila berlebih, serta berfungsi sebagai prekursor untuk menghasilkan glukosa atau badan keton. Selanjutnya, pencernaan lemak dimulai di mulut oleh enzim lipase lingual yang memecah trigliserida menjadi digliserida dan asam lemak, meskipun perannya masih kecil. Selanjutnya, di lambung. Proses ini diteruskan oleh enzim lipase lambung. Di sini, sebagian lemak kembali dipecah, tetapi hasilnya masih terbatas. Nah, proses utama pencernaan lemak terjadi di usus halus. Di sini, garam empedu dari kantung empedu berfungsi memecah lemak menjadi butiran kecil atau disebut emulsifikasi. Dengan begitu, lemak lebih mudah diuraikan. Setelah itu, enzim lipase pankreas dengan bantuan kolipase memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida yang siap untuk diserap oleh tubuh. Pun penyerapan lemak yaitu hasil pencernaan berupa asam lemak dan monogliserida akan dibungkus oleh garam empedu membentuk misel. Misel ini membantu zat lemak larut dan dapat menembus lapisan cairan usus. Dari misel, asam lemak dan monogliserida masuk ke dalam sel epitel usus. Di dalam sel, keduanya disusun kembali menjadi trigliserida. Trigliserida ini kemudian dibungkus oleh protein membentuk kilomikron. Kilomikron tidak langsung masuk ke pembuluh darah, melainkan masuk ke pembuluh limfa terlebih dahulu, lalu dialirkan ke ductus thoracicus, baru akhirnya ke peredaran darah. Dengan cara ini, lemak dapat didistribusikan ke jaringan tubuh sebagai sumber energi, cadangan energi, maupun bahan pembentuk membran sel. Adapun perbedaan jalur transport protein dan lemak di dalam tubuh. Protein setelah dicerna jadi asam amino, penyerapannya terjadi di usus halus. Asam amino langsung masuk ke pembuluh darah kapiler usus, lalu dibawa melalui vena porta hepatica menuju hati. Jadi, jalur transport protein itu via darah atau sistem portal sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan lemak, setelah dicerna jadi asam lemak dan gliserol, lemak diubah lagi menjadi trigliserida dan dibungkus oleh protein menjadi kilomikron. Kilomikron tidak langsung masuk ke darah, tetapi diserap lewat pembuluh limfa atau lakteal di usus. Dari limfa masuk ke ductus thoracicus, baru masuk ke peredaran darah di dekat vena subclavia. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu protein dicerna menjadi asam amino dan diserap melalui darah, sedangkan lemak dicerna menjadi asam lemak dan gliserol lalu diserap melalui limfa sebelum masuk di peredaran darah.